Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Kerabat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema kenapa atau mengapa tuah pusaka kok tidak berimplikasi kepada kita. Jadi saya di sini akan mengulas penyebab mengapa pusaka yang sudah kita mahari maupun pusaka yang kita dapat dari warisan ya, dari mbah-mbah kita ini, kenapa kok sudah sekian lama masih belum memberikan efek atau tidak memberikan tuahnya kepada kita atau si pemiliknya. Baik rekan-rekan semua, ikuti terus video ini seperti biasa. Buat yang baru bergabung, baru melihat kepada channel ini, saya sebagai duafa, sebagai fakir subscribe, mohon untuk keringanannya untuk menekan tombol subscribe dan saksikan terus video ini sampai habis. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah saya babar tadi di atas, tema kali ini saya ingin mengangkat mengapa pusaka yang kita dapatkan ini tidak bisa tuahnya ini nyampe kepada kita, si pemiliknya. Nah, ini banyak sekali yang ditanyakan kepada saya, jadi baik yang ada telepon, baik yang di WA lah gitu ya. Jadi banyak yang nanya, Pak Haji, katanya kenapa sih kok pusaka yang saya punya gitu belum juga artinya memberikan efek gitu kepada kita ya, kepada si pemilik. Nah, jadi ya kita berpusaka mesti juga artinya logis ya, logika juga dipakai gitu. Kalau selama ini saya hanya membicarakan manfaat, ciri pusaka itu nyatu, dan yang lain-lain, atau cara mentreatment. Nah sekarang problemnya adalah kalau udah kita treatment, tapi pusaka tersebut belum juga memberikan feedbacknya sama kita. Nah ini ada apa? Gitu. Ya. Baik rekan-rekan, jadi ada beberapa faktor atau penyebab kenapa pusaka kita tidak nyampe tuahnya kepada kita. Nah, salah satu faktor yang utamanya itu adalah kita belum mengerti kepada si pusaka itu tadi. Jadi kita mungkin awalnya kita memahari karena senang secara fisik. Ya, kalau chemistry-nya jelas udah dapat gitu ya, kita dikasih kemudahan untuk memilikinya. Nah, chemistry-nya ini yang belum nyambung, gitu. Makanya di video-video yang lalu saya kan udah kasih tahu ya, jadi cara penyatuan kita dengan si pusaka tersebut, ya dengan goibnya itu ada tiga jalan. Nah, jalan yang terakhir ya mau nggak mau kita dengan cara memahari kalau seperti ini kejadiannya. Tapi ini terlepas dari itu kan juga rekan-rekan ada yang curious ya, ada yang gue pengen coba dengan cara gue sendiri gitu. Tapi ya kalau misalnya rekan-rekan sedang kepepet dalam artian ada hajat tertentu yang kita ingin segera terlaksana melalui sarana pusaka, ya mau nggak mau kita mesti dengan cara mengikat itu tadi gitu ya. Oke, jadi
yang pertama itu kita belum mengerti kepada si pusakanya. Sebagai contoh gini, misalnya kita senang sama pusaka Look 5. Nah, pusaka Look 5 atau jenis-jenis Pandawa ya. Nah, pusaka Look 5 ini kan biasanya di zaman dahulunya itu dikhususkan bagi golongan-golongan tertentu, buat orang-orang tertentu. Ya, silakan aja tanya kepada rekan-rekan yang sudah berkecimpung di bidang pusaka selama ratusan bahkan ribuan tahun, rekan-rekan yang udah berkecimpung, silakan aja tanya. Pasti golongan orang-orang tertentu ini yang boleh memegang keris Look 5. Ya. Terlepas itu berganan atau tidak. Nah, ketika kita mengerti memegang pusaka Look 5, tentu ya kita diharuskan atau kita ini biasanya gimana saya jelasinnya, lakon perilaku kita ya harus sesuai dengan si pusakanya ya. Lakon perilaku kita, lelaku kita harus sesuai dengan pusaka ya. Kalau Look 5 zaman waktu itu dikhususkan untuk terah-terah ningrat, terah-terah bangsawan. Nah, kita artinya dalam berperilaku di masyarakat maupun di lingkungan kerja ya tentu kita harus seperti itu ya perilaku kita. Sebagaimana seorang priai. Jadi kita mesti menjaga ucapan kita menjaga perilaku kita. Ya, sebagaimana seorang yang dihormati. Nah, ketika itu chemistry-nya sudah ada, maka si pusaka ini nanti kan tinggal menyesuaikan. Ya, itu salah satunya. Yang selanjutnya adalah biasanya gini. Kalau kita mendapatkan pusaka tersebut lewat garis keturunan, misalnya dari mbah gitu ya, dari mbah kita. Nah, biasanya dulu kita tuh belum diomong gitu, belum diomong. Jadi gini, si mbah ini keburu nggak ada, kita belum diomong. Nah, tiba-tiba ini pusaka nggak ada yang ngerawat nih, nggak ada yang ngerawat. Terus kita mengajukan diri sebagai volunteer, ini deh kalau gitu pusakanya biar saya aja yang ngerawat gitu. Dengan dasar motivasi apa nanti setelah sampai tangan gue jual kek, apa pokoknya sekedar gue punya kek. Nah, seperti itu. Nah, itu juga yang jadi faktor penyebab pusaka-pusaka ini tuahnya nggak keluar. Karena apa? Si yang punya dulu itu nggak ikhlas. Saya pernah tuh, jadi nemui ya, jadi menemukan pusaka yang punya mbahnya nyampe kepada dia, tapi nggak keluar tuahnya. Ya adem aja udah. Kebetulan si anak ini juga nggak tahu cara merawatnya gitu ya. Nah, dia konsultasi pada saya, tanya. Jadi nggak nyampe tuahnya, padahal itu artinya pusakanya bagus ya, energinya lumayan lah untuk kerezekian, itu bisa untuk nge-backup dia. Tapi ini kok udah sekian lama dipegang sama dia, nggak tuahnya nggak keluar. Ada apa? Ya, nanti ini di sesi ini kita bahas. Terus selanjutnya pewaris tidak ikhlas. Terus, nah ini nih yang biasanya kita ketemuin, kurangnya perawatan. Ya itu tadi saya bilang, jadi kalau you dapat pusaka, ya lu harus tahu cara merawatnya, kecuali kolektor yang artinya rekan-rekan semua cuma menyukai hanya dari sisi material tempat, dari sisi ricikan, dari sisi garap, ya gitu. Kalau yang seperti itu sih ya artefak jatuhnya, artefak atau benda-benda kuno lah gitu, benda-benda
klasik benda ya gitu, nggak dianggap sebagai benda bertuah, cuma dirawat aja, yang penting jangan sampai karatan, ditaruh di ruangan khusus. Tapi kalau orang-orang yang artinya memiliki pusaka ingin mendapatkan tuah serta manfaat dari si pusaka itu tadi, ya harus dirawat atau diopen. Karena kalau nggak diopen, nggak bakal sebagaimana empu-empu terdahulu atau wasilah atau orang-orang yang terdahulu merawat pusaka tersebut, caranya bagaimana? Gitu. Ya, kan udah di video yang lalu udah pernah saya bilang tuh, jadi mesti kita itu kalau kita merawat sebuah pusaka, kalau ingin tuah dan angsara nyampe kepada kita, ya kita harus mau direpotin. Gitu, harus mau direpotin. Karena apa? Nanti dari situ dia akan memberikan feedbacknya kepada kita. Gitu ya, rekan-rekan. Terus ini jadi gini, saya ini bicara berdasarkan saya punya pengalaman ya, gitu. Jadi rekan-rekan mau didiskusikan atau mau dibandingkan kepada orang lain silakan aja. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya dulu ketika ratusan tahun yang lalu saya baru mengenal pusaka, kurang lebih seperti itu, masih blow on. Ya walaupun saya artinya mengerti kepada hal-hal seperti itu, tapi kan treatmentnya nggak tahu sampai si pusakanya sendiri yang ngomong, oh harus dibeginikan. Nah itu yang akhirnya saya share ke rekan-rekan gitu. Ya ini rekan-rekan mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya artinya ini kita sharing lah gitu ya. Saya punya informasi seperti ini, saya sharing kepada rekan-rekan, mugi-mugi bermanfaat gitu ya. Nah terus untuk selanjutnya yang saya temukan tuh biasanya gini, orangnya ini si pemiliknya nggak pernah berkomunikasi dengan si pusakanya. Ya gimana mau berkomunikasi ya, kalau pulang kerja aja udah capek, saking kesibukannya boro-boro tuh pusaka dipegang, artinya ditayuh, nggak pernah ya, nggak pernah disambat. Kalau di Jawa bicaranya disambat ya, saya sendiri nggak tahu arti sambat, tapi diomong lah kurang lebih, mungkin gitu ya. Jadi kurang komunikasi, artinya gini rekan-rekan, kalau saya nih misalnya sehabis sholat fardu, nah biasanya saya tuh kirmanul fatihah sama kodam minal goibnya ke kodamnya atau ke pusaka-pusaka itu tanpa kita menyebutkan satu persatu, jadi kita jamak aja ya. Ini buat rekan-rekan yang non muslim, pokoknya ya gimana caranya, pokoknya habis ibadah kayak habis gimana, habis doa lah gitu, jangan lupa kepada prajurit kita nih, istilah anak buah kita, pusaka-pusaka ini gitu. Kita doakan si empu-empunya, si kodam yang ada di dalamnya, kalau udah tahu, udah kenal gitu ya, jangan kita cuekin aja ya, jangan kita abaikan, jangan kita acuhkan ya, kita doain supaya gini, karena mereka ini juga kalau kita anggap sebagai benda mati, betul benda mati, tapi dia punya roh. Nah dia tuh punya roh. Nah roh itu membantu kepada kita mengaminkan doa kita ketika kita munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, memohon atas hajat-hajat kita, atas doa-doa kita. Nah mereka ini mengaminkan sebagai makmum, amin ya Allah, amin ya Allah, amin gitu. Itu yang saya tangkap. Mungkin saya dikata orang gila kali, orang gak ada pusaka bisa ngamin-ngamin. Ya emang begitu kenyataannya. Ya, dia ngaminin doa-doa kita. Bahkan itu sebenarnya kalau rekan-rekan tahu yang muslim, itu kan setiap zat yang Allah ciptakan itu berzikir sebenarnya. Mau zat besi, batu, tumbuhan, itu sebenarnya berzikir kepada Allah. Nah, senangnya kita kan kalau kita punya pusaka yang memang artinya itu bertuah, maka ketika kita bermunajat, mereka berhenti zikirnya mengaminkan doa kita. Nah itulah makanya orang yang mempunyai sarana pusaka biasanya
doanya insya Allah ya cepet. Kan saya udah pernah ngomong, kita harus beda dengan orang-orang yang tidak memiliki pusaka. Mungkin kalau orang yang tidak memiliki pusaka, jarak doanya 10 kilo. Tapi kalau kita, ya cukup hanya 3 kilo saja atau 5 kilo aja udah nyampe. Itu maksudnya. Ya, jadi sama aja kayak orang mau pergi ke titik A, yang satu naik angkot, yang satu naik motor. Pasti cepetan naik motor. Karena kalau angkot kan berhenti gitu, lewat pos 1, pos 2, pos 3. Kalau motor kan nggak perlu lewat pos, hajar terus nyampe. Gitu rekan-rekan. Nah, terus selanjutnya yang jadi kendala itu yang pernah saya temuin ya, biasanya gini, ada pusaka yang ada khodam. Jadi rata-rata pusaka pasti ada khodamnya, tapi khodamnya ini nggak cocok sama si pemiliknya. Tuh. Jadi entah itu khodam terlalu ganas, ya si pemilik nggak kuat megang. Akhirnya yang terjadi apa? Ngefek ke anak istrinya, bahkan ngefek ke dirinya sendiri. Dirinya sendiri jadi kena. Ini mah sebagai contoh ya, sebab semua juga kan qadarullah. Jadi Allah lah yang punya kuasa. Ini kan akibat sababiahnya. Orang memiliki pusaka bisa terangkat ekonominya, akibat sababiah pusaka itu orang bisa juga jatuh secara ekonominya. Ya jatuh secara ekonomi itu ya bisa disiksa secara penyakit. Nggak cocok dipaksain terus. Ya, nggak cocok nih sama pusaka dipaksa terus. Wah enggak, gue demen sama pusaka ini, belinya mahal. Atau pusakanya berganan. Ya, entah itu ganan raksasa, ganan singa, ganan burung merak, ganan naga ya. Nah, padahal dia belum pas untuk memegang pusaka itu, tapi dia paksa pegang, wassalam akhirnya. Gitu. Ya, paham. Jadi khodam terlalu ganas juga nggak cocok, sehingga tuah dan angsar si pusaka itu nggak keluar ke kita, nggak ngefek. Ya padahal kita senang pusakanya, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya si tuah dan angsar si pusaka itu nggak nyampe. Contoh misalnya gini, kita ini sekarang misal ini, kalau kita, lu aja kali gitu ya, kalau ini pasti teman-teman gitu, lu aja jangan kita, lu. Nah orang lain gitu, orang lain misalnya si A, misalnya dia itu sedang dalam kesulitan ekonomi. Kalau zaman sekarang dah ekonomi lah, karena semenjak dari COVID kemarin itu penyakitnya tuh yaitu kurang duit, karena perusahaan tutup ya, klien-klien kita nggak pada bayar, mau jualan ya serat, yang dipecat 1.000, yang ikut jualan kuliner juga 1.000, ya siapa yang mau beli? Ya, buka warung sembako semua ikutan warung sembako. Bahkan gue bikin channel begini ya, gue lihat ada beberapa YouTuber juga yang udah ratusan tahun berkecimpung di pusaka, YouTuber juga ikut-ikutan juga. Nah itu seperti itu, semua itu semata-mata untuk meningkatkan ya harkat derajat kita. Nah jadi sebenarnya dia yang dibutuhkan itu adalah pusaka yang untuk menunjang kerezekian dia atau penguripan dia. Tapi kenapa dia megang istilahnya pusaka? Ini mohon maaf gitu. Pusaka yang sifatnya untuk kekuasaan. Atau pusaka yang untuk berperang. Ya hancur nggak karu-karuan. Lah pusaka bakal berperang, lu pegang, sementara kebutuhan lu adalah untuk hajat hidup, untuk bisa survive. Ya ini udah haur-hauran akhirnya tuh. Ya. Jadi perlunya kita sebelum memiliki pusaka itu kita pelajari dulu pusaka ini untuk apa. Ya sekarang kan udah ada gue nih.
Ya, lu silakan aja telepon Pak Haji. Ini saya ada mau beli atau memahari pusaka ini. Pusaka ini cocok nggak kira-kira untuk saya? Lu tanya aja nggak apa-apa, nggak masalah. Lu telepon aja. Gitu. Ya kalau gue minta duit rokok wajar lah, gitu ya. 2 bungkus. Ya, gitu. Jadi tanya aja daripada kita nggak sesuai, ya kan? Daripada kita nggak sesuai, tiba-tiba kita paksain pegang, wah. Terus yang paling parahnya lagi, rekan-rekan semua, ini yang dapat pusaka palsu, dibilangnya sepuh, padahal nggak sepuh. Nah, ini yang parah lagi. Pak Haji, ini pusaka asli nggak? Ya bagus, ya pusakanya bagus, cuma masalah sepuh atau tidak, kan sekarang canggih-canggih orang. Karena faktor, ya itu tadi, faktor keekonomian, akhirnya mereka dimotivasi, terpicu untuk kreatif. Gimana cara dapat duit nih, pusaka jelek, abal-abal, istilahnya pusaka baru, dibikin supaya sepuh, diproses, di segala macem. Ya, cuma satu yang dia nggak bisa nipu, energinya nggak bakal bisa dibohongin. Kalau yang biasa sering pegang-pegang pusaka, ya keris pusaka, insya Allah ya baru melihat juga, lah ini mah ya abal-abal ini mah gitu. Nah itu aja keuntungannya kalau kita bisa ngerti. Kalau masalah era tangguh itu Pak, mungkin kita nggak bisa, saya nggak bisa ngejawab. Tapi kalau masalah energi di dalamnya, yang sepuh sama yang nggak sepuh, itu udah pasti ketahuan. Ini sepuh nggak? Ya sepuh. Walaupun baru cuma 200 tahun sepuh, tapi ini jatuhnya. Karena si empunya dulu begini. Karena saya pernah diuji. Nih pusaka ini gimana Pak Haji? Ya nggak sepuh ya, saya bilang nggak sepuh. Walaupun kelihatannya sepuh. Ya. Sampai mana kita tadi? Ya kodam terlalu ganas. Terus nah, kalau ini khusus nih. Jadi biasanya pusaka itu nggak cocok atau tuahnya nggak aktif kepada kita. Biasanya gini, men. Dulunya kita itu pernah berguru atau belajar ilmu-ilmu semacam misalnya nih ilmu isian. Kan kalau zaman anak muda dulu misalnya yang pergi kemana pengennya kan sakti biar orang gak ada yang nyolek, atau begitu kita orang itu jiper. Nah ilmu-ilmu seperti ini kan kita pelajari melekat di badan kita tuh. Nah apakah dia sesuai atau selaras dengan kodam si pusaka itu tadi? Ketika ini pusaka datang, sementara badan kita isinya black magic, ya, atau ilmu-ilmu begitu, sementara kodam pusakanya ini kodam untuk pengasihan, udah amsyong, menang aja si pusakanya, karena nggak selaras dengan kitanya, nggak ada penyatuan. Dulu kita pernah ngamalin misalnya asma apa untuk kesaktian bisa ngilang, misalnya, atau kita ngamalin asma apa yang kita bisa terbang, ya, punya ilmu halimunan biar bisa ngintipin orang lagi tidur, lagi mandi dan sebagainya. Pusaka-pusaka kesaktian model, atau kita bisa cek dari sini kita bisa pergi tiba-tiba udah nyampe ke tempat lain. Ya, ini kan kadang-kadang suka nggak sesuai nih dengan kodam pusaka yang kita miliki. Nah ini juga sama, jadi nggak ngefek ke pusaka kita. Ya, jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, di hadapan saya ini ada pusaka. Nih, pusakanya bungkus atau warongkonya seperti ini. Nah ini, ya saya nggak tahu ini apaan, pokoknya mah ini
Gayaman Solo atau Gayaman Surakarta dengan deder ukir dari tulang. Kalau saya senang yang dari tulang, ya. Mau beli gading nggak punya duit, ya, jadi dari tulang aja lah, ya. Seperti ini ukir-ukiran. Ini teman kita di sana di Madura, saya pesen langsung dari beliau, alhamdulillah, ya. Nah ini seperti ini, ya. Ini warung apa, kayu apa, gua nggak tahu, lu dah urusannya, yang udah ratusan tahun berkecimpung di bidang pusaka, ya. Ya, sekarang kita lihat pusakanya, ya. Bismillah. Nah, nih pusakanya. Pusaka Luk 5 Pandowo, atau teman-teman biasa menyebutnya ini sebagai pusaka Pulang Geni Luk 5. Kayak begini pusakanya. Ini pusakanya gede, berat. Dulu mungkin dipegangnya sama orangnya yang tingginya 1-2 meter kali ya, 180-an gitu. Ini sekarang nyampe sama saya yang laletik begini, kecil begini, ya, tapi di pusaka dapatnya begini tuh. Ini mungkin ya, kalau saya melihat ini ada seperti kayak semacam wongkon di pamornya. Ada wongkon, terus ada ini apa? Ini, Mas Kumambang kali ya. Ya buat teman-teman yang lebih ngerti lah, yang sudah ratusan tahun atau ribuan tahun berkecimpung di bidang pusaka, silahkan ya berikan komentar. Ini pusakanya kayak gini, jadi ada pamor, ya kalau menurut saya sih ada pamor wongkon ini ya, wongkon, terus ada entah banyu mili, entah apa, saya kurang bisa membaca pamor. Yang pasti ini pusaka sepuh. Nah, teman-teman semua ada yang memperkirakan ini pusaka era Tuban. Ya, segede gini Cirebon kali Pak Haji, bukan. Kalau Cirebon enggak, saya punya yang keris Cirebon. Ini ada karat-karatnya. Ya, bukan berarti saya enggak ngerawat, enggak. Kerisnya emang kalau Luk 5 rada rewel. Gitu. Jadi dia maunya kayak minta perhatiannya lebih aja gitu. Saya ada datang beberapa pusaka yang Luk 5. Nah, ini saya kasih minyak. Karena memang Luk 5 konon, katanya Luk 5 itu konon dalam perawatan tuh rada rewel. Ya kalau di mobil biasanya Mercy lah ya. Mercy yang baru-baru, kalau Mercy yang lama-lama mah nggak rewel, nggak. BMW juga kalau yang apa namanya baru-baru rada rewel tuh wiringnya. Ya jadi ngomongin mobil lagi. Ya ini pusaka, ini keris nih. Jadi kalau Luk 5 rada rewel. Biasanya kalau keris-keris kelas Ningratan tuh biasanya rada rewel. Nah kalau saya sendiri menangguh ini saya menangguh ini Balambangan. Ya, Belambangan. Ini saya gitu. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, jadi apabila kita cocok sesuai dengan si energi pusaka, maka dia nyampe kepada kita. Nah, Pak Haji, apakah ini nyampe tuanya Pak Haji? Insya Allah nyampe, karena saya merasakan. Ya, rekan-rekan semua yang sudah mengerti kepada fungsi pusaka atau filosofi pusaka, Pulang Geni ini apa? Tuh kan. Jadi gitu, kalau misalnya dia dipegang senang, kalau dia senang terasa sama kita di telapak tangan tuh berabat gitu. Ya, berabat aja. Seperti kayak kita kena setrum, ada setrum. Nanti apabila kita sambat, misalnya kita sambat, itu dia terasa rekan-rekan semua sampai ke sini, minimal sampai ke sini. Nggak usah ke seluruh badan, nggak usah, jadi sampai sini aja terasa. Nah itu berarti udah bagus. Nah seperti yang lalu-lalu, kalau kita perintahkan jangan lupa nih begini ya, kita sambil pencet. Ini kan ada pejetan nih. Nah fungsi pejetan silakan rekan-rekan lihat di video saya yang lalu.
fungsi pejetan. Kalau yang dibalik sini untuk apa nih? Ya, pada saat kita gini, kita pejet supaya ada sinergi kita dengan pusaka itu tadi, ataupun dengan kodam yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya apabila kita memerintahkan kepada dia, maka jangan lupa nih ada pejetan yang di depan. Tuh. Arahkan, cek nyangkut sama gue, gitu. Nyangkut lu sama gue. Nah, itu. Ya. Jadi kalau secara filosofi, saya yakin rekan-rekan di sana yang pokoknya udah ratusan tahun lah, ribuan tahun berkecimpung di bidang pusaka, tentu lebih hafal. Ya, ini pusaka Luk 5, ini pusaka kalau di zaman dahulunya adalah untuk golongan tertentu yang mempunyai terah bangsawan ataupun keningratan. Nah, tentunya si pemiliknya juga harus istilahnya lelakon atau perilakunya juga harus sebagai seorang yang priai atau sebagaimana seorang bangsawan, seseorang yang dihormati. Ya. Apakah harus orang dari keturunan raja? Enggak juga tuh. Apakah kita berperilaku baik itu harus selalu dari keturunan raja? Tidak. Ya, berperilaku baik itu ya memang udah tuntutan, bahkan di agama manapun itu harus kita mempunyai sikap-sikap priai, sikap-sikap seorang yang menaungi. Sebagai seorang kesatria, kita ini pemilik pusakanya adalah kesatria. Ya, sebagaimana sikapnya orang-orang kesatria. Ya, harus menolong. Kita harus menolong. Jangan yang ditolongin yang cewek cakep doang. Ya, nenek-nenek juga kalau ada butuh ya kita mesti tolong. Itu jangan palang pilih ya. Nah, itu salah satu sikap sebagai seorang ksatria. Selain kita punya sifat menolong, kita juga mesti ramah. Sebagaimana kita sebagai orang yang beragama, maka tutur bahasa kita pun harus yang bagaimana orang yang beragama. Gitu. Memperlakukan saudara-saudara kita ya, baik yang sesama muslim maupun yang non muslim, yaitu saudara-saudara kita yang hidup rukun di negara ini ya. Jangan kita adakan kelas-kelas perbedaan, karena Kanjeng Nabi sendiri pun ya mengajarkan seperti itu ya. Ini jadi pusaka ini perilakunya ya harus sesuai dengan kita. Nah, ketika kita sesuai dengan tuah atau filosofi dari pusaka ini, maka insya Allah nanti tuahnya nyampe. Terus biasanya ini kan pusaka Pulang Kening itu biasanya dimiliki oleh, kalau dulu menurut cerita pewayangan itu dimiliki oleh Raden Harjuna dari negara Madukoro, ya, negara Hastina putra Pandu Dewanata. Nah itu putra Pandu Dewanata. Satria, beliau Satria Madukoro kalau nggak salah, Madukarna. Beliau ini Raden Harjuna itu kan sering banyak lelaku. Apa lelakunya? Ya tapa. Lelaku tapa. Nah kalau kita punya Pulang Kening, ini senjatanya Raden Harjuna, kita nggak pernah punya lelaku atau tapa itu tadi. Ya tapa ini dalam nyatanya ya kita harus tahan menghadapi cobaan. Bertapa, ketika kita bertapa, kalau zaman dulu mungkin bertapanya hening ya, semedi. Nanti godaannya itu berupa kayak semacam astral. Nah kalau bertapanya kita apa? Ya ini menghadapi kondisi sulit ini kita harus bisa mampu, bisa kuat menghadapi cobaan. Ya, gitu. Nah insya Allah nanti si pusaka ini jika memang sudah ada penyatuan dengan kita, itu memberikan jalan. Artinya semua atas redho izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan cuma sarana yang saya tadi bilang, dia itu ikut berzikir. Karena alam semesta ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berzikir kepada Allah. Coba aja kalau nggak percaya, daun berzikir nggak berzikir, hewan berzikir, besi ini pun sama, tanah, bumi berzikir semua kepada Allah. Nah kita sebagai makhluk ciptaannya yang katanya derajatnya lebih terhormat ketimbang makhluk-makhluk lain, kagak berzikir.
Ya, seperti itu. Esensi pusaka, jadi pusaka itu esensinya diciptakan untuk agar kita itu dekat dengan Sang Kholik. Karena ketika kita ada kedekatan dengan Sang Kholik, maka Sang Kholik pun ya dengan kasih dan sayangnya, dengan rahmatnya akan menurunkan apa yang menjadi doa serta hajat kita. Begitu, men. Ya. Ntar kalau gua ngomong mulu lama-lama gua kayak ustadz ya. Jadi kita kembali lagi ke pusaka. Ini gua masukin dulu ya. Nanti rekan-rekan kalau merasa nggak sesuai dengan apa yang saya bicarakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Mau di kolom komentar kayak, mau di apa namanya, mau diiklanin kayak, mau di spanduk pemilu kayak apa, lu tulis aja ya, itu tadi. Nah terus nah ada nih, saya pernah nih temen tanya juga nih, gak usah saya sebut namanya dah, tinggalnya di Bogor, tinggalnya di di Bogor, saya lupa. Jadi gini, ada pusaka yang artinya dulu ketika dulu ya, sebelum jatuh ke pemiliknya yang sekarang, dulu itu pernah dimiliki oleh orang sebelumnya. Nah orang sebelumnya ini itu sering ngelakon, artinya sering tirakat, sering wiridan. Nah wiridan yang tadi saya bilang tuh di awal, jadi ngelmu ya, sering ngelmu. Nah ketika ngelmu itu ditiupkan ke pusakanya. Dia berdiam di situ. Nah, kodam-kodam amalan ini itu bisa juga kayak yang dulu dimiliki oleh pemilik sebelumnya, terus jatuh ke kita. Ini bisa jadi penghambat juga tuah dan angsar si pusaka itu nggak nyampe kepada kita. Jadi pas saya cek di dalamnya, isinya begituan, yang ada tanduknya di sini, yang timbang pakai kolor doang, yang ada apinya gitu. Pas saya cek yang model-model begitu ya untuk Kanuragan ya gitu, karena beliau ini dulu kan bekerjanya sebagai kepala keamanan ya, kepala keamanan di tempat yang sangar lagi, yang istilahnya orang terjadi gesekan sedikit aja bisa berkubang darah ya. Berkubang darah, men, bener bisa terjadi tusuk-tusukan itu, rebutan lahan parkir, rebutan lapak begitu. Kalau di tempat tertentu tuh bahaya ya gitu. Nah beliau ini sebagai keamanan tentu harus punya lebih dari mereka ini gitu. Sebenarnya itu yang sakti itu kan sebelum terjadi keributan kita ngomong aja berhenti gitu. Ada pusaka yang begitu, jadi pusakanya nggak segede-gede gaban gini tadi, cuma kecil, taruh aja kecil pusakanya, tapi pusaka itu punya tuah. Yang sakti pusakanya kok orangnya ya orang ya lah gitu, pusakanya mah dicolong nggak bisa. Yang sakti orangnya, ketika orangnya menghidupkan password itu, dia bacain passwordnya, udah pusaka itu berfungsi. Nah ini yang jadi kebanyakan rekan-rekan tuh passwordnya nggak pada tahu password si pusaka itu. Ya nggak ubahnya kita punya handphone lah, punya handphone passwordnya nggak tahu, ya udah nggak bisa kebuka, atau emailnya mati. Beli dari luar negeri sampai ke Indonesia nggak berfungsi kan, emailnya mesti kita injeksi, bayar, passwordnya baru kebuka. Ya gitu. Tahu banyak seperti itu rekan-rekan. Ya. Jadi biasanya asmak-asmak atau isian-isian atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan si pemilik yang ada di pusaka tersebut, itu biasanya juga nggak keluar. Si tuah dan angsar si pusaka itu nggak keluar. Terus si cara perawatan si pemilik terhadap pusaka itu gimana? Gitu.
Kalau pusakanya ada, misalnya untuk bisa keluar dari angsarnya dia menuntut diberikan kopi pahit, ya berikan hak-haknya pusaka itu. Kopi pahit kita berikan. Dia mintanya kembang, berikan hak-haknya. Dia minta wewangian penajem, bukan wewangian perawatan ya. Jadi wewangian penajem. Nah ini kan cuma orang yang tertentu yang ngerti bagaimana sih bikin minyak penajem, doanya kayak apa. Nah kayak gitu. Nah, jadi rekan-rekan itu beberapa faktor. Terus selanjutnya banyak ya, kalau jadi ini saya ringkas dari sekian banyak, ini saya ringkas. Ini berdasarkan saya punya pengalaman. Jadi kurang perawatan, kurang komunikasi. Nah, ada lagi nih. Jadi gini, rekan-rekan saya jelasinnya. Jadi garis keturunan, misalnya gini, kita misalnya dari Jawa Barat atau saya dari Jawa Timur, saya nih dari Jawa Timur, dari daerah Gresik. Terus si pusaka ini, misal pusaka ini dari daerah, katakanlah dari daerah Jawa Barat. Nah, si kodam saya dengan kodam pusaka ini kan punya area kerja tuh. Area kerja di Jawa Barat sama di daerah Jawa Timur ini kan area kerjanya beda, alamnya beda. Ya, kalau Jawa Timur di tempat saya tuh panas, di Gresik ya air aja disiram jadi garam. Airnya lagi kalau kita wudhu payau airnya. Tapi kalau kita di Jawa Barat di tempat saya punya ibu itu enak, airnya enak, dingin, sejuk lah, hawanya sejuk. Pada musim-musim tertentu kita kedinginan. Terus tanaman sayur-sayuran banyak. Nah kalau di Jawa Timur kan panas, makanya karakter orang-orangnya juga kayak di Madura lah, saudara-saudara kita di Madura tuh gitu, Banyuwangi ya karakternya. Nah ini kadang-kadang area kerja ini mempengaruhi rekan-rekan gitu. Sebagai contoh nih, pada waktu itu jadi gini, subscriber kita juga ya. Nah beliau memiliki pusaka, terus ininya datang ke saya nih, jadi pusaka itu udah saya tayuh, pusakanya saya tayuh ya. Terus pas habis sholat maghrib itu si itunya yang isi di dalam itunya datang ke saya nih, seret gitu, tiba-tiba ada di samping saya. Nah karena saya udah ngajak ngobrol ke pusaka itu, nih si ininya ngoceh bahwasanya di rumah itu ada satu pusaka yang begini, yang energinya tuh brutal lah di dalamnya. Nah ini yang kodam yang baik-baik ini nggak mau berteman, nggak mau sinergi sesama dia, nggak mau. Gitu. Akhirnya saya teleponlah ke rekan saya ini. Saya telepon, saya kasih tahu, bener nggak kamu punya pusaka seperti ini, wujudnya ya begini. Dia bilang, iya bener Pak Haji ada. Oh, iya, ya mohon maaf, ini mah boleh percaya boleh enggak, saya bilang gitu. Saya kasih tahu, ini energinya nggak sesuai dengan si pusaka-pusaka yang lain. Ini energinya seperti ini. Nah, sebaiknya Anda lebih baik disingkirkan dulu atau ditaruh di tempat yang lain. Nah, itu seperti itu. Itu saya ngalami kejadian. Ya. Jadi dia nggak sesuai dengan yang lain-lainnya. Akhirnya kalau orang ini mestinya lancar kerjanya jadi kehambat, drat karena ada pengganggu itu tadi. Sebenarnya sih bukan mengganggu, tapi nggak sesuai aja, nggak sinergi, nggak chemistry, nggak ngeblend dengan energi pusaka-pusaka yang lain, gitu.
rekan-rekan. Ya ini boleh dipercaya, boleh enggak. Kalau kalian mempelajari dari sisi metafisik, dari sisi batin ya, kalian sering olah batin, olah rasa, peka batin, peka rasa, insya Allah bisa. Ya tentu ada proses ya, ada proses, nggak sekonyong-konyong koder langsung bisa. Jadi, saya sendiri sekalipun dari kecil, tapi ketika saya mau memiliki pusaka berapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu lah, nggak seperti rekan-rekan ya yang udah ratusan tahun atau ribuan tahun berkecimpung di bidang pusaka. Saya baru kemarin, baru 2 tahunan lah, 2 tahun sama sekarang. Saya bingung, disuruh puasa, disuruh ngewirid sampai berbulan-bulan. Waktu itu saya belum tahu maksud dan tujuannya untuk apa, nggak tahu. Sampai akhirnya tiba-tiba kok saya kedatangan pusaka-pusaka ini. Nah gitu rekan-rekan ya. Apalagi nih, saya mungkin nggak panjang-panjang banget lah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu penyebab tuah pusaka tidak aktif. Nah faktor-faktornya itu tadi. Jadi kita mesti sifat atau perilaku kita atau lakon kita mesti sesuai dengan pusaka yang insya Allah mau kita mahari. Seperti kayak tadi ini ya, luk 5. Nah ini luk 5, pusaka luk 5 ya, sebagaimana dulu pembawaannya atau karakter sifat watak daripada si pusaka ini, tentu dia menyesuaikan dengan si pemiliknya. Nah kalau pemiliknya tidak memiliki lelakon seperti pemiliknya zaman dulu, ya dia nggak akan berfungsi, aktif. Nah makanya biasanya pusaka nyampe kepada kita, pasti dia punya frekuensi yang sama dengan si pemiliknya. Contoh, ya ini ya mohon maaf nggak kita selalu merendahkan profesi ya gitu. Nah sebagai contoh, kalau kita seorang ksatria, pasti kita enak nyambung dan ngomong dengan sesama ksatria. Contoh, kita seorang katakanlah tukang masak ya, chef, kita chef. Tentu kita akan enak bicara dengan sesama profesi. Adapun kita bicara dengan klien-klien kita itu, ya kalau kita karena keilmuan kita tahunya di chef, cara meracik menu, ya kita bakalan koslet, nggak nyambung. Chef suruh ngerjain bidang teknik, ya nggak ketemu udah. Saya orang teknik misalnya, tapi saya juga ngerti chef masak, tapi apakah racikannya seenak si chef itu tadi? Terus bisa nggak saya menciptakan ramuan atau menu yang enak? Nggak bakal bisa. Pun sebaliknya, dia saya suruh ngerjain konstruksi, bisa nggak? Nggak bakal bisa, nggak nyeklek. Ya, seperti itu rekan-rekan. Terus khodam terlalu ganas. Kita menganggap Pak Haji, misalnya nanya, Pak Haji ini gede nggak energinya? Ya gede lah. Waduh, kayaknya cocok nih sama saya. Belum tentu. Energi gede untuk apa dulu? Masa lu mau ke kantor pakai truk tronton? Ya nggak pantas lah. Yang pantas nih bawa mobil yang kecil atau motor matic. Gitu. Kok kantor lu bawa motor yang di belakang gua begini? Ya macet. Ya panas mesinnya, ngeletek-ngeletek, nggak kuat ya. Nah itu juga ngaruh karena kita nggak bisa balance. Akhirnya nggak nyampe. Terus kita punya selanjutnya nih, kita punya ilmu-ilmu dulu, ilmu kanuragan, ilmu kesaktian apa yang pernah kita pelajari. Begitu masuk pusaka nggak sesuai, energinya nggak sama, macet lah gitu situasinya. Terus ada ini Khodam isian di pusaka tadi yang dirapal atau di mantranya oleh orang pendahulunya, si pemilik yang dulunya. Gitu. Jadi kalau pusaka datang kepada kita itu bekas punya orang yang ada isinya, ya, isi khodam atau jin fasik.
kita pengen bisa ngeluarin manfaat tuah pusaka ini, dia nggak bakal bisa keluar kecuali kita tahu password si ininya, jin fasiknya. Kalau mau ya dibedel, dipaksa ditarik keluar, bedel dikeluarin. Ya, bahasanya dibedel. Kalau dibedel orang Jawa Timur kan bilang bedel, dicabut. Ya kita paksa keluarin. Gitu. Kalau kita senang misalnya pamornya udan mas, kan untuk rezekian, tapi isi di dalamnya buto ijo, sangar gede. Itu bisa terjadi nggak? Bisa, kalau di keris-keris baru terjadi. Di keris-keris yang baru, keris Kamardikan nih, kan bagus tuh, kerisnya bagus-bagus. Kita mau isi di dalamnya pakai apa? Ya, kita mau isiin apa? Ya, si ringgo-ringgo, mau isiin demit, mau isiin apa? Siluman cantik, mau isiin apa? Bisa. Ya, kayak gitu. Terus garis keturunan. Nah, ini garis keturunan gue rada susah juga tadi jelasin. Jadi garis keturunan gini, misalnya yang tadi, saya orang dari Jawa Timur, terus saya misalnya punya istri dari Jawa Barat. Ini kan beda nih, tradisinya beda. Nah, ini mesti ada penyesuaian, men. Ya, kalau saya di Jawa Timur kan senangnya makan yang asin-asin. Kalau disuruh kasih sambal, saya nggak doyan. Jangan, kalau bisa yang asin. Kalau saya senang orang Jawa Timur, makan rawon. Senangnya rawon. Telurnya boleh telur asin. Ya. Istri misalnya orang Jawa Barat, senangnya makannya yang daun-daunan sama sambal yang pedas lagi. Saya nggak doyan. Ya, pedas, nggak doyan. Nah, gitu. Ada juga kalau kita di Jawa Timur kan keredok. Ya, kalau di sini orang Sunda gado-gado misalnya gitu. Lotek bilangnya ya, kalau orang Sunda bilangnya lotek. Nah, ya kayak gitu. Jadi kita mesti ada penyesuaian, ya bahasa juga kan kita mesti menyesuaikan. Gitu. Atau jangan orang Jawa Barat dah, ntar gua disangkain gua orang Jawa Timur punya bini orang dari Inggris. Begitu aja udah. Orang dari Inggris nih, orang dari Inggris, dari British. Kan beda. Atau gue punya bini orang dari Amerika, orang dari Afrika, Nigeria, kan beda. Ya nggak? Gua mah putih, dia mah hijau. Makanannya beda. Jadi mesti ada penyesuaian ya, kurang lebih gitu. Terus ini nih, jadi yang pewaris. Jadi pewaris si mbah dulu. Jadi kita dapat pusaka lungsuran dari mbah kita. Ini si mbah ini kayak nggak kurang redo. Jatuhnya sama kita cuma titipan doang akhirnya. Beda sama kita memahari. Ya. Jadi pewarisnya kurang redo lah. Sebab si orang ini, si yang dititipin ini termotivasinya, ini nggak punya duit, ntar kita jual aja nih. Gitu. Ini yang ini nanti kita jual mahalan, yang ini udah ntar pokoknya biarin sampai habis aja lagi kan, buat apa pusaka. Nah, nggak redo, nggak, tuahnya udah nggak jalan. Kecuali dirawat. Ya, dirawat. Tapi kan yang tahu kunci-kuncinya dulu mbahnya. Mbahnya kok bisa megang pusaka sampai hidupnya nyaman seperti ini, kok gua kagak. Nah itu ya. Terus ya nggak ada penyatuan ya, nggak ada penyatuan dengan si master ketuannya. Kalau nggak ada penyatuan ya sama juga, tuahnya nggak terjadi. Ya caranya itu tadi yang saya bilang, ada cara 1, 2, 3. Bisa nggak saya dengan cara penyatuannya dengan cara saya sendiri? Bisa. Tapi you mesti ingat gitu. Umumnya ini mah berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau kita itu memohon berdoa itu, kita kan bukan nabi, bukan wali. Ingat loh. Kita ini makomnya bukan di kelas nabi, bukan di kelas wali. Ulama ustadz aja enggak. Jadi kalau doa kita rada nyampe nya pelan, ya wajar.
Jadi nggak seperti kita makan cabai, ketus langsung pedas. Kadang kita berdoa sama Allah ini seperti kita makan suplemen. Pusaka begitu juga sama. Yang mau ngerawat sendiri. Tapi kalau dengan cara, Pak Haji saya mau cara ngikat dah langsung, passwordnya saya minta langsung. Nah itu beda, itu maksudnya. Jadi kalau lu cari passwordnya sendiri, ya lu mesti tirakatin. Ntar lu dapat ngimpi. Nah lu di ngimpi itu lu tanya. Atau dia yang mimpiin kita itu, mereka mengasih kodenya, kuncinya. Nih nama saya ini, panggil saya begini. Tuh begitu misalnya. Tapi kalau lu mau cepet, ya udah. Wah, gua kalau begitu kayaknya nggak sanggup dah puasa. Nggak sanggup. Apalagi wirid-wirid tengah malam. Besok gua kerja nggak sanggup, ya udah. Caranya ya kita memahari itu tadi. Langsung kita tahu passwordnya. Gitu, teman-teman. Ya. Ya kurang perawatan juga bisa, kurang perawatan. Ya, kita timbangannya timbang minyak perawatan doang, nyampe tuahnya tapi ya lama, nyampe ada tuahnya nyampe. Tapi kan energinya nggak seperti kita yang lelakon kebatinan. Kalau kita ngelakon kebatinan secara batin, olah rasa spiritual kita terbangun, kita lebih banyak mendekatkan diri sama Allah. Ya artinya 50-50 ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Jangan hablum minannas mulu, minallahnya kagak, ya sama juga. Kan kita bekerja tanpa diiringi doa jelek. Berdoa mulu, bekerja enggak juga sama jelek. Ya, rekan-rekan begitu. Jadi perawatan, jadi kita dirawat. Ya paling kita ngerawat aja udah. Taruh simpen, ntar sekali-kali waktu ditanting, itu juga sama. Nyampe tua angsarnya cuma lama. Dan lu mesti ingat bahwasannya pusaka itu juga bekerja nggak sekonyong-konyong langsung berat gitu, enggak. Biasanya nih nanti ketika lu sudah lupa, ada tiba-tiba ada jalan begini begitu, jalan begini begitu. Nah lu jangan sampai lupa tuh, lu mesti ingat. Ya, selain kita bersyukur kepada Allah, kita juga bersyukur kepada hamba Allah yang lain. Hamba Allah yang lain itu sebelah kita itu. Jangan lupa. Kasih hak-haknya dia. Apa itu hak-haknya dia? Ya lu tanya hak-hak lu pengen apa? Hah? Lu pengen makanan yang enak? Ya? Enggak, pengen sate, pengen gulai, pengen apa? Ayam bakar. Ya enggak, paling dia cuma itu aja, menyan, kembang, kopi. Udah. Enggak ribet. Ya, itu perawatan ya. Jadi kalau kita memiliki keris pusaka yang sifatnya tayuhan, kita harus mau direpotin. Memang begitu, rekan-rekan semua ya. Terus kita juga harus apa tadi? Ngajak komunikasi. Ya, kita ajak ngobrol pusakanya. Ya, misalnya gini nih. Waduh, ini kalau pusaka apa namanya? Kalau orang Jawa bilang sandangan. Ya. Kalau gue sih istilah sarungnya, sandangan, sarungnya warongko kayak apa kayak ya. Ini warongkonya bagus, seneng kan, pengennya pegang lagi gitu. Kita lihat lagi. Nah, kita komunikasiin ini dengan pusakanya. Misalnya gini, lu curhat sama pusaka, ya Allah, ini hari gue ketemu cewek demplon, cakep banget tuh cewek, ya Allah, saya pengen dengan dua angsar pusaka ini supaya tuh cewek nyangkut sama saya. Kayak gitu misalnya. Misal ini mah jangan lu praktekin ya. Atau misalnya, aduh saya hari ini ya Allah pekerjaan kok brengsek bener tuh anak buah ya. Atau ini klien mintanya macem-macem udah dikasih begini masih begini juga. Aku minta ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Karim, supaya tua angsar pusaka ini tuh bisa menundukkan si Anu. Kalau kita udah ngerti, ya kita udah ngerti sama si itu yang di dalamnya, tuh, kita mesti sering ngajak ngomong. Nanti begitu kita udah lupa aja dalam perjalanan waktu, lupa, tiba-tiba kejadian.
Nah itu kita mesti ingat tuh, ya kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan redonya, ya memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga memudahkan urusan-urusan kita, ya melancarkan sesuatu yang sempit yang ada di diri kita. Jangan lupa kita juga berikan kepada hak-haknya, ya yang ada di pusaka kita ini, ya. Nah yang terakhir, yang paling utama dan paling penting adalah, ya rekan-rekan semuanya harus yakin. Jadi rekan-rekan semua harus yakin, sebagaimana kita yakin bahwasanya besok insya Allah kita masih hidup. Karena kata Allah, ya berdoalah engkau, ya seolah-olah engkau akan mati besok, tapi kejarlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Ya kurang lebihnya gitu, kalau salah-salah mohon maaf, ya gitu. Jadi lu mesti yakin. Kalau lu nggak punya keyakinan, lu lagi. Kalau rekan-rekan semua tidak punya keyakinan, dan itu nggak bakal terjadi. Ya, rekan-rekan harus yakin. Misalnya gini, misal nih, rekan-rekan nanya ke saya, Pak Haji, ini pusaka saya nih, dalamnya isinya apa? Oh, dalamnya Upin Ipin, misalnya gitu. Ah, masa sih Upin Ipin? Yang bener Pak Haji. Ya. Iya bener Upin Ipin. Lu gak percaya, lu tanya aja sama yang lain-lain. Dia gak yakin di dalamnya ada Upin Ipin. Dia cuma menganggapnya di dalamnya ada Naruto. Ya, gak nyampe itu pusaka. Lu gak yakin. Itu contoh, ya. Contoh seperti itu kurang lebih. Baik rekan-rekan yang saya hormati, kurang lebihnya seperti itu ya dalam kita berpusaka. Jadi esensi daripada kita berpusaka itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Gitu. Jadi kita esensinya itu agar kita lebih dekat. Sehingga ketika kita lebih dekat, terbangun, termotivasi spiritual kita, maka apa yang menjadi hajat kita itu akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Ini berlaku secara universal ya. Kita tidak memandang kepada seseorang itu dari sukunya, dari agamanya, bangsa mana, ya. Kita tidak memandang itu. Karena esensi berpusaka itu adalah agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Sehingga tuah yang disematkan atau doa yang disematkan oleh Sang Empu di dalam pusaka tadi itu dalam bentuk pamor itu bisa nyampe kepada kita. Karena apa? Ya jelas, karena sinergi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan sinergi doanya si Empu ini kan connect. Ketika connect chemistry, maka tuah dan angsar pusaka itu insya Allah ini akan membantu untuk kemaslahatan kita. Nah itulah tadi, jadi beberapa faktor penyebab mengapa tuah pusaka yang kita miliki tidak aktif. Baik kepada rekan-rekan semua, saya sudahi sampai di sini. Semoga apa yang ini saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk menambah wawasan buat rekan-rekan semua. Tentunya juga khususnya kepada saya, apabila ada kalimat penyampaian saya yang tidak sesuai ya atau terkesan bercanda, sekali lagi saya mohon minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan buat rekan-rekan semuanya yang baru bergabung ya ataupun baru ketemu dengan saya yang bertampang somplak ini ya, saya mohon kesediaannya ya, keredoannya untuk menekan itu tuh sebagai subscribe ya, you tekan subscribe and like serta you kasih komentar di spanduk mana kayak di spanduk pemilu, di spanduknya sekarang kan lagi mau pilkada tuh, lu di spanduk lu tulis komentar-komentar yang positif ya. Terus buat rekan-rekan semua saya doakan yang sudah menonton ya,
para subscriber saya, para viewer saya yang kagak subscribe, gua kagak doain. Ya, supaya dibukakan pintu rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan agar si pusakanya ini ya bisa memberikan tuah dan manfaat untuk maslahat, hajat, ya, keinginan rekan-rekan semua agar segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua ya. Semoga segala amal ibadah rekan-rekan semua, ya apalagi yang udah mencet barusan nih tadi, saya doain ya biar apa yang jadi hajatnya terkabul ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.